Kasus Vina dan Eki belum juga berujung. Semakin diusut, kasus ini malah semakin kusut. Padahal dua pengacara kondang, Otto Hasibuan dan Hotman Paris Hutapea, telah turun tangan. Keduanya mempertanyakan hilangnya nama dua DPO selain Peggy yang dinyatakan fiktif oleh polisi. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 nampaknya belum akan memasuki babak akhir. Pertanyaan demi pertanyaan mengiringi perjalanan kasus Vina Eki sejak awal kemunculannya. Kian diusut, kasus ini justru kian usut. Usai penetapan tersangka tunggal Peggy Setiawan yang sempat masuk daftar pencarian orang, pengacara kondang Otto Hasibuan justru menyoroti hilangnya dua DPO lain, Andi dan Dani, yang dinyatakan fiktif. Padahal dalam dakwaan disebutkan, kedua DPO tersebutlah yang membawa Vina dan Eki ke flyover untuk memberi kesan seolah kecelakaan. Otto menegaskan bila Andi dan Dani fiktif, berarti isi dakwaan tahun 2016 lalu itu pun fiktif. Andi dan Dani yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Eki ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang diapit itu dibonceng diapit ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover? Apa bisa mereka itu ada jalan lagi kalau sudah mati? Siapa yang bawa? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Senada dengan Otto Hasibuan, pengacara keluarga Vina Hotman Paris juga mempersoalkan hilangnya dua DPO yaitu Andi dan Dani. Padahal perannya tercantum dalam berkas putusan pengadilan tahun 2017. Hotman Paris juga menyoal pengusutan kasus pembunuhan Vina Eki yang hanya terfokus pada tersangka Peggy Setiawan. Hotman Paris mempermasalahkan perbedaan berita acara pemeriksaan 2024 dengan BAP tahun 2016. Satu hal yang kami sangat prihatin adalah di dalam putusan pengadilan yang pertama yang 2017 ya, di sana diuraikan peranan dari dua DPO, diuraikan secara jelas peranan dari dua DPO. Apakah mungkin itu ngarang? Siapa yang ngarang? Halaman 115. Apa yang dilakukan? DPO Andi memukul melempari korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina. Itu DPO Andi dan Dani. Di dalam berkas persidangan BAP dan putusan, semua terpidana mengatakan 11 pelaku. DPO itu tidak fiktif. DPO itu tidak fiktif. Ada peranan masing-masing. Tapi di dalam BAP tahun 2024, yaitu sekitar 2 minggu lalu, tiba-tiba 7 terpidana ini menyatakan 2 DPO ini fiktif. Padahal di dalam BAP semua peranannya ada. Kini yang terbaru, 3 saksi rekan dari 5 terpidana yang saat ini dihukum seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Selain memberikan keterangan kepada penyidik, 3 saksi yaitu Pramudia, Okta, dan Teguh juga akan mencabut keterangan BAP pada tahun 2016 silam. Dalam BAP yang dibuat tahun 2016, 3 saksi ini menyatakan bahwa kelima rekan mereka yang kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak berada di rumah Pak RT.
Padahal menurut saksi Pramudia, mereka semua di waktu kejadian tengah berkumpul di rumah Pak RT. Selain ketiga saksi yang dimintai keterangan di Mapolda Jawa Barat, terdapat saksi lain yang menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, hingga kini kepolisian Polda Jawa Barat telah memeriksa 68 orang saksi untuk mencari titik terang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lantas, akankah misteri kematian Vina dan Eki bakal terurai atau semakin gusut dan semrawut? Tim TV One mengabarkan.